Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sehat? Sehat. Baik, kita buka dulu pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ingat nggak? Dulu. Ingat nggak? Waktu saya sini. Tentang iman. Masih ingat nggak? Iman dulu kita itu berarti membentuk akal. Masih ingat nggak? Masih siapa namanya? Bagas. Ingat nggak? Oke, nggak ingat. Oke, dulu kita itu mau bahas tentang iman. Iman itu kepada siapa saja? Yang pertama kepada Allah, malaikat, kita terus empat, ya Nabi dan Rasul, terus kelima, apa ayo? Iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir. Terus yang terakhir, ayo banyak, coba. Saya Pada dan benar. Dan enam ya. Dan kemarin di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Nah sekarang pada pertemuan jadi kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Oke. Nah, bisa dibaca ya mas? Bisa. Tadi tinggal lanjutkan saja karena kemarin kita sudah membahas materi tentang iman kepada Allah. Sekarang kita akan membahas tentang materi iman kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Nabi dan Rasul, kepada hari akhir, kepada hari. Pertanyaannya adalah, apakah di setiap harinya kita sudah beriman kepada yang ini, ada yang lima ini? Sudah belum? Oke. Sudah. Kita bahas dulu ya, satu ya. Oke, yang pertama beriman kepada malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat adalah Oke, jadi malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Dan malaikat itu pasti taat. Nah kita sebagai manusia pasti taat nggak? Nah, betul. Karena ada hawa dan nafsu. Betul. Oke. Nah, di sini malaikat. Ada yang bisa menjelaskan karakteristiknya? Satu yuk, yang mau baca aja. hakikat dan karakteristik malaikat. Oke, terus Eksistensi, gaib dan bercahaya. oke, terus Malaikat yang seadanya diciptakan dari cahaya, bersifat gaib serta tidak memiliki jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. oke, terus Semuanya berbeda bertiga. Jumlah malaikat sangat banyak. Ada 10 malaikat dengan tugas khusus yang wajib dilakukan. Ketaatan kepada diciptakan tanpa memiliki hawa nafsu. Seluruh malaikat patuh aturan tanpa pernah membanggakan pajak presiden pajak sedikit dulu manusia taat dunia ketika manusia memiliki taat juga melampaui nafsunya bukannya di sisi Allah bisa lebih mulia daripada malaikat yang
waktu secara kodrat. Oke, benar. Jadi kalau malaikat itu pastita, ada yang bisa menyebutkan satu saja malaikat dan tugasnya. Malaikat ya. Salah satu nama malaikat dan tugasnya. Oh. Ada 8 yuk masuk. Tes satu-satu ya. Malaikat dan tugasnya. Atau sebentar yuk, sebentar. Ridwan tugasnya. Yuk, apa ya? Terus? Munkar. Apa? Munkar tugasnya apa? Apa? Betul. Menahan dalam tubuh itu. Benar sebagai Israel tugasnya. Betul kan? Mikael rezeki. Oke, benar Jibril. Betul, terus. Baru masuk ya awal. Jibril. Apa Jibril? Belum. Yang punya tadi siapa? Oke, sudah boleh. Satu. Banyak tuh berbagai rangka belum. Penjaga surga siapa? Ridwan. Jadi penjaga neraka namanya? Asep. Dari mana? Penjaga neraka. Israel. Bukan. Kayak kali itu dia, diganti dia, bisa apa ya? Tiap ratu itu apa? Mencatat nama baik. Menjaga ratu hidup. Bukan kuburan ya? Kuburan, malah kuburan. Dia tak umur yang dua lebih kecil. Ayo, tidak pernah dibahas lagi. Penjaga neraka disebut nama apa dia belum? Nama apa? Ini siapa? Aku apa? Ada siapa? Penjaga neraka siapa? Alif. Malik yang menyampaikan rezeki adalah terus berenda. Dan yang menjaga neraka. Oke, ini harusnya sudah dikembalikan lagi ya. Oke, lanjut kita lanjutkan saja. Setelah bagaimana menjaga tadi? Kita adalah silsilah wahyu ilahi dan identitas baji. Kalau kita dari umat Islam, bagi bidang terakhir adalah namanya apa? Diberi kitab yang terakhir namanya kitab terakhir Al-Quran. Betul. Yang mau baca kitab suci dan dari bawah kita. Satu tadi dari masjid tadi. Berarti sekarang dari bawah satu. Silsilah kitab dan originalitas. Masjid mempercayai empat kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tiga kitab terdahulu ini sulit ditemukan naskah aslinya. Satu-satunya kitab yang terjamin keasliannya dan originalitas teksnya secara benar hingga akhir zaman orang Kewajiban kita terhadap Al-Quran dari apa? Seperti ini. Baik. Kewajiban muslim terhadap Al-Quran juga setiap sarjana kewajiban kita mengikuti, meyakini kebenarannya, rutin membaca, menghafal sesuai kemampuan, dan
sifat sebagai seorang muslim belajar Al-Quran jadi rutin membaca bacaan, menghafal, apalagi kan kalau belum membaca aja jadi hafal. Oke, berarti ini ada pertanyaan lagi. Kitab selain Al-Quran itu ada Pak. Sebutkan kitabnya dan dituturkan pada Nabi siapa? Yo, Al-Quran. Al-Quran pada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan lanjut, ada yang lain lagi? Injil. Siapa? Nabi? Belum. Injil. Berarti depannya I juga. Bisa. Bisa. Oke, ada lagi dari T. TU. Oke, Al-Quran terkait pada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Google. Zabur pada Nabi Daud. Oke, udah. Gambarkan. Berarti tadi kalau kita membahas tentang kitab, berikutnya kita membahas tentang yang membawa ajarannya. Berarti siapa yang membawa ajaran? Nabi Daud. Membawa risalah, teladan agama. Oke, benar. Oke, sifat dan hakikat urusan Allah. Kalau Nabi dan Rasul itu memiliki sifat maksum. Artinya apa? Terpelihara apa? Dari demi menjaga keaslian risalah. Oke. Kemudian selain sifatnya yang terjaga, kemudian Nabi dan Rasul ini dibekali mukjizat dahsyat. Apa itu? Mengantongi bukti kebesaran di luar alam Manusia. untuk mematahkan keraguan kaum bangsa. Oke, nah berkaitan dengan mukjizat itu biasanya Nabi dan Rasul punya mukjizat, ya enggak? Ini tidak pernah diajari. Sebutkan 5 saja Nabi dan Rasul dan juga mukjizatnya. Yo. Mukjizat Nabi Adam. Apa? Umur panjang. Berbalik boleh? Sulaiman apa? Oke, betul. Ada lagi yo, yang lain. Nabi Musa, apa? Apa muda betul. Nabi Isa. Nabi Isa apa? Ayo. Menyembuhkan orang buta. Boleh, jangan. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Membuat kapal. Kapal betul. Benar. Ada lagi. Yuk, Pak dari baca ya. Dia baca ya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa? Yang mana? Nah, ya. Nabi Muhammad. Apa? 9 bulan. Oke, betul. Ini belum baca juga. Tidak dari kayak gitu. Apa Mas? Satu nabi atau rasul dan sujudnya. Banyak kita belum baca. Nabi Muhammad boleh kalau menyebutkan yang lain kan baik menurut saya. Mael itu begitu. Nabi Isa. Selain dari bukan orang yang benar, juga melahirkan yang lain. Jadi, Mael lagi apa? Tiga banyak apa ini? Ismail. Apa? Kurban apa? Kurban berarti itu diganti dengan domba. Karena mau disembelih siapa? Ayahnya Ibrahim betul. Itu rasanya apa? Kita lanjutkan. Kemudian ada dari kaki. Oke, dari kaki itu berarti tukang merupakan kambing. Apa? Hari ini di hadapan. Oke. Nah, di sini ada nanti ketika
Kita selama ini kan masih hidup nih. Nah, setelah itu kita bagi mati. Setelah mati kita akan melewati ini. Apa ini? Tadi ketika kita membahas malaikat, ada yang di sini. Siapa malaikat? Malaikat siapa? Malaikat yang tadi pernah disebut. Aduh. Berarti setelah ini ada kiamat kubro. Tahu kiamat kubro? Yang kubro. Udah bisa. Contohnya apa? Contohnya? Contohnya tsunami. Ngawur udah beli. Kubro besar. Seluruh makhluk mengalami kematian. Nah, betul. Berarti hancurnya alam. Baik. Jadi ketularan terjaga ya. Jawa TPI. Kota ada dulu. Kalau dia hancur kita dibangkitkan kita ibadah. Setelah itu berarti kita setelah hisab berarti kita pembalasan. Setelah itu berarti kita mendapatkan masuk surga. Oke, boleh. Udah bisa kan? Tapi itu free. Oke. Ini adalah satu contoh dulu ya. Kalau dia asli belum surga ya. Kita lihat sedikit. Sedikit dengeran ya. Kalau saya udah ini udah sering kita mulai. Ramadan ya. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ayo Bu, soal ini acara yang paling jago. Karena soal matematika kan yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi cuma 2 soal itu. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1. Bisa dijawab ya, kita lihat di rumah aja.
Oke, sudah. Dari materi yang dengan tadi membahas tentang Pak Iman kepada apa tulis tadi? Yang terakhir yang terakhir. Hah? Pada hari akhir. Jadi kalau ini tadi contohnya apa berarti hari akhir? Tentang kematian. Oke, pesan dari video ini tadi apa adalah? Nah, kalau kita nih kesadaran akan dari akhir. Ketika bertanya yang orang tua setelah dimenikah masih A, mengingatkan pada yang bisa baca, Mas yang dari sana nomor 2, Mas Gagas, coba baca guys. Pesan ini kesadaran akan hari akhir, maksudnya hari kiamat. Menyayangi orang tua selagi masih ada, mengingatkan kita pada kepanan dunia, kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhir. Mendorong seseorang untuk memaafkan laku dengan tetapi sebelum kesempatan tersebut hilang. Pentingnya akan mulia ada sebagai cerminan dari keimanan seorang menyayangi dan memuliakan orang tua dan bentuk ibadah yang menerima pengetahuan seorang Oke, berarti kalau kita itu beriman pada hari akhir, kita menjaga apa? Menjaga orang tua melalui apa? Menyayangi. Oke, menyayangi Mas. Menyayangi siapa? Tuh. Tahu? Oh, itu boleh. Oke, yang terakhir berarti adalah beriman kepada Qadar dan qadar. Apa itu qadar dan qadar? Kehendak Al-Quran yang bersifat dan ikhtiar. Artinya qadar dan qadar adalah Adalah ketetapan Allah Allah dan peran ikhtiar. Ada yang mau membaca segalanya adalah baik jika Allah memegang kehendak mutlak atas takdir seluruh makhluknya. Segala hal yang ditakdirkannya bagi manusia sejatinya bernilai baik, hikmah, meski terkadang terasa berat di mata kita. terus kecintaan baik dan buruk. Allah menciptakan perbuatan baik dan buruk, namun membekali manusia dengan akal dan kebebasan memilih ikhtiar, sehingga keputusan tindakan kita melahirkan pertanggungjawaban personal. Oke, jadi kita membedakan qadar dan qadar. Kalau misalkan ujian hasil dari ujian itu qadar atau ikhtiar. Karena apa? Ujian itu hasil dari ikhtiar karena kita berusaha sebelum ujiannya, betul kan? Nah, kalau masnya punya belajar gak? Ada. Harus nilai. Oke, sekarang gini, kalau kita yang kalian tuh pernah nggak membedakan pas belajar sama nggak belajar? Sama atau enggak? Tidak. Bedanya. Nggak Kalau belajar dia sih. salah baik. Melaksanakan tugas dari belajar. Nek berkontak kan sama nggak belajar. Untuk lebih belajar. Belajar. Ini belajar. Oh, anak aku sih kok. Anak aku sih masuk Oke. enggak. Ini kita lompat aja ya filmnya ya. Sini sama seperti itu. Pernah kan? Dalam tadi ya. Ya, oh, ya, Dalam tadi ya. Oke, kita langsung tugas nanti
Ini kalau ini ya. Oke, hubungan dengan kode dan kode atau tetapan dan ikhtiar kita tadi ada tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya toh? Meskipun secara medis ini kan sebenarnya tadi videonya bisa Jangan gas. antara Jumpai lagi. beda kita tampil lagi ya. Oke, namanya sama kayak tadi. Tadi gitu. Iya. Iya. Dia bisu tapi bisa mendengar. Itu merupakan kodok dan kodar ya, karena ada ketetapan dari Allah. Mirip siapa gitu juga ya? Situasi orang yang buka. Dari kita beda ya, ini yang di ini kalau berdoa berarti bagian dari berdoa. Ya. Baca salah. Gak apa-apa itu akan alami kita. Nah, bisu suara dan itu mustahil kan? Mustahil.
Oke, ada yang bisa memberikan gambaran mengenai kodrat dan ikhtiar dari video tadi? Ayo, ada yang bisa menyebutkan kodratnya yang mana, kodratnya yang mana, dan ikhtiarnya yang mana? Jadi kodratnya di satu ya. Meminta tadi bagian dari ikhtiar. Terus kodratnya? Nah, tidak bisa itu mah kodrat besar. Kalau tadi dia mencoba adan itu sudah termasuk ikhtiar. Oke, sudah bisa dipahami mengenai materi tadi. Kelas dari malaikat, kemudian ada apa lagi tadi tentang malaikat? Kita terus bersedih hati nanti menonton video. Ya soal ya seperti itu. Setelah kita berarti Nahidah terus hari akhir terus oke bagus. Oke, dan sekarang kita akan dengan tugas kelompok ya. Jadinya mau berapa kelompok nih? Kita akan mengerjakan tugasnya adalah fast checking atau nanti adalah menganalisis sesuatu. Nah, kita untuk kelompok dulu mau berapa kelompok jadinya? 1, 2, 3, 4 kelompok. Oke, 2 kelompok 4. Oke, silakan untuk 2 kelompok 4 berisi, 1 kelompoknya 4. Nanti silakan kalian boleh mengambil salah satu dari kelima poin ini. Kalian boleh tentang malaikat, cerita Allah, Nabi dan Rasul, dan lahir dan batin. Nah, tugasnya kita adalah checking atau langkah yang dilakukan adalah seperti ini. Kalian boleh menggunakan media apapun. Kalian bawa PHP. Kalian boleh untuk mencari sumber informasi yang belum boleh di TikTok, Instagram, YouTube, atau yang lainnya. Atau kalian nanti boleh ada yang menggunakan AI. Kalau AI, ChatGPT, Gemini, dan teman-temannya. Tetapi nanti harus tetap ready dulu. Kata-katanya dari kalian sendiri. Nah, tugasnya apa? Nanti kalian mencari satu permasalahan yang berkaitan dengan kasus hoax. Tahu hoax? Berita tidak benar tentang salah satu malaikat atau dari kitab atau nabi atau pada ataupun dari kiamat. Salah satu saja yang kalian cari tentang beritanya. Kemudian kalian berikan alasan tentang kenapa video tersebut itu mengingkari hukum iman tentang tadi. Nah, kemudian kalian mencari dalil-dalil tentang itu. Contohnya gini, misalkan tentang malaikat. Malaikat itu dapat dilihat. Misalkan, malaikat kan sebenarnya tidak bisa dilihat, ya teman. Nah, nanti kalian cari dalilnya apa kok malaikat tidak dilihat. Tadi saya di Quran, nanti dalam itu bisa. Terus kalau nanti kalian bisa memberikan rekomendasi atau klarifikasi. Artinya gini, kalian nanti jelaskan kenapa kok malaikat tidak bisa dilihat. Ternyata dari satu ini kita nanti. Jadi dipahami? Oke, kalian tadi salah belajar. Kalian scan ini ya untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, sekarang bisa dilakukan. Silakan berkelompok. Waktunya 10 menit ya. Ada menit. Gimana? Iya. Salah satu sudah termasuk. Sudah sulit. Yuk, langsung dikerjakan ya. Paginya 5 menit saja dulu. Cukup kan ya? Nanti pengumpulan tugasnya di sini, di bagian ini.
Ya, nanti kalian akan menemukan jadi. Oh, secara ini. Satu saja yang mumpuni nanti. Yang lain kita akan cari ya. Ya, tiga kan kita seperti bisa sebenarnya bisa. Yang mengantar yang pakai oke. Silakan dijaga di kelompok, silakan dari semuanya juga. Nanti lagi kita langsung presentasi siapa yang kita coba. Jadi lagi nanti bacanya ini. Kita dipahami ya tugasnya ya. Mencari satu konten di manapun, hal itu merupakan peningkatan dari 25. Ya nanti kalian bisa menulisnya. Kenapa ini mengingkarinya gimana? Saya boleh bisa membuka klarifikasi ya. Oh, kelompok kelompok satu ya. Ini nomor bel ini. Mungkin kesimpannya orang ya. Bahkan Nabi dan Rasul misalnya kan katakan bisa kan di sama cuma naskahnya dianggapnya di salib, padahal yang salib bukan. Jadi jadinya apa? Kalau dari akhir misalkan tanggal berapa? Kan dari akhir kan tidak ada yang tahu. Tapi di situ kan tanggal ini ternyata dari akhir. Ternyata tidak. Ini dalilnya apa? Di akhir itu tidak dikasihkan tanggalnya sama Allah. Ya, tadi itu ada. Itu kan bahwa ini tadi.
Itu yang bawah itu kendaraan mana?
Dan sekali tadi sudah saling masak nasi Oke, nomor satu sudah. Ya Allah. Penjelasannya, Bos. Ya, penjelasan. Oh. Langsung kita tadi ada satu penjelasan. Dia kakek. Boleh juga, ini kita tak tanya kamu juga. Mau presentasi sekarang mana nih? Nanti silakan kelompok yang lain berangkat. Ya, ya. Boleh kalian tanya. Gas. Boleh semua maju, boleh berpakaian. Maju kafe. Kalau lebih baik kan semua. Oke, nih. Oke, samaran. Tapi kalau tanyakan boleh tunjukkan kepada siapa. Jajah, kalau jajah berkenan. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus singkat kepada malaikat. Tentang iman kepada malaikat. 1. Malaikat termasuk dari iman. Bagi cerita Muhammad, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa percaya kepada malaikat adalah bagian penting dari rukun iman. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Dalam Al-Quran surat 1 ayat 1 dan
Mereka para malaikat itu mendirikan kamu tidak tercapai tujuan perintahkan untuk mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk yang memiliki tugas dan selalu melaksanakan Allah. Penjelasannya. jelas kita seperti pelajaran dan pembangunan media sosial kita harus berhati-hati dalam seluruh agama dari dunia. Tidak semua video berkenan lainkan adalah malu adalah malu kalau ada orang mengatakan malaikat hanya simbol atau tidak nyata, maka pendapat itu bertentangan dengan hukum iman. Sebenarnya kita belajar agama dulu atau kita atau sebelum saya sebenarnya tidak boleh mengaruhi roh dan tidak menyatakan orang lain. Ini yang berbeda. Sudah? Di videonya yang ini sudah? Yang dia kemarin kan yang ini ya? Betul ya? Yang telatnya seperti ini juga. Boleh ya, ini dihapusin tadi. Ayo, oke. Berarti betul ya? Nomor 2 setuju? Betul. Ada yang mau kita kali? Sudah cukup? Betul? Tanya. Oke, silakan. Kenapa malaikat selalu beriman tanpa pada Allah? Kenapa tidak seperti manusia? Nah, bisa juga pertanyaan ini. Bisa. Kenapa malaikat selalu beriman kepada Allah, tetap pada Allah? Kenapa tidak seperti manusia yang punya hawa nafsu? Apa lagi? karena fungsi dan tujuan penciptaan memang sudah sama. Tidak sama dengan Beda dengan manusia. bedanya. Malaikat sudah kesiapan tidak memiliki hawa nafsu, tidak seperti manusia. Manusia dikasih hanya nafsu, karena manusia punya otak dan yang lain-lain. Memang malaikat punya otak, Punya, tapi ada tapi beda. ada pertanyaan lagi. Ada dong. Oh iya. Oke, silakan. Otak manusia sama otak malaikat bedanya apa? Jadi segi pemikiran Kiranya lebih cerdas yang apa? lebih cerdas malaikat. Manusia masih bisa berdengar ada dari Sudah dijawab. Bagus sekali. Oke, baik. Itu yang kita dari langsung juga. Siapa yang mau kali atas kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita tutup tadi ya. Silakan teman-teman. Malaikat di bawah. Siap, kelompok ke silakan nanti. Betul, Mas? Videonya ini
Wis yoga. Berangkat. Videonya yang Sembrono apa nih? yuk coba. Ini Ini surga. kamu sih Inggris tadi. Oh, busuk. Videonya yang ini enggak? Iya. Gurih. Oke, sudah Bi. Dimulai pertanyaannya yang membentuk. Gurih. Sekarang Assalam. Enggak akan membuka. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Iman pada Hari Akhir. Yang beranggotakan Alan, Rehan, Irfan dan Bibi. Ya kayak tipu, sorry. Ya. Sekarang saya akan Silakan jelaskan. ya jadi Mulai dari aku. ada sih yang bisa. Ya, nanti silakan Pak dari yang pertama ya. Seperti kayak tadi. Dalil nahi Al-Quran dan hadis dan dalil akil logika. Ya, penjelasan dari iman pada hari akhir adalah meyakinkan dengan seluruh hati bahwa seluruh alam semesta akan hancur dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk menerima keadilan serta balasan atas perbuatan mereka di dunia. Ada melontarkan Apakah ada Banyak guys, karena guys. kata takon? dari namanya kok nenek hadisnya. Hadis, ya apa wacana? Dari Nabi, Al-Quran dan hadis. maksudnya Hadis tuh ya. ini kalau melontarkan pertama tadi kayak gini. Benar. Ini Terus Jadi silakan kalian semuanya. Iya, jorok kayak jalan ya. samping samping Ya, tadi apa enggak? Dari Nabi, Hadisnya. hadisnya. Oh ya. Hadis dari Nakli adalah hadis yang menempati posisi sentral bagi sumber dari Nabi atau nas ketika Al-Quran. Ya. Kata Nakli berasal dari kata tradisi atau rujukannya berarti segala ketetapan hukum tentang oh Hadis itu kok dari Nabi dulu. maksudnya hadis Tas. iman Iya. pada Ya, itu. Gimana sih beda? nas. ini kan sudah disebutkan dari judulnya. Dalam Islam, hadis berfungsi sebagai Ya. Waduh. Gini loh Mas. Ini loh kalau yang nomor satu kan yang disebutkan hadis riwayat Muslim. Nah, teksnya ini. Nah, untuk yang lain ya kan ini. Nah, kan ini. Ini belum A. Ini belum. Dulu sumbernya. Nah, ini malaikat. Sekarang dari surat Al-Fatir ayat 1. Ya,
contoh hadis sebagai dalil sesungguhnya manusia sesungguhnya Iki dalil yang bersumber dari wahyu yakni Al-Quran dulu. Sambil menentukan bagaimana menyiapkan pertanyaannya. hadis mutawatir Surat Al-Hajj ayat 7. Beda awalnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang menaati apa sungguh yang telah menaati Allah. Dan gimana? Wes saya lihat kita wes dulu kata kawan ini nama tadi ini Nah ini loh, nggak dong. Gimana sih mas? Gimana sih kamu yang presentasi? ini yang ini dari ini Ya, kami saya suruh baca kan kami presentasi. salah sange Tapi masalah tahu. pembagian hadis berdasarkan kekuatannya hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perang para nabi. Jelas hadisnya adalah Ya. adanya di dalam surat Al-Quran adalah surat Al-Qari'ah ayat 101 menggambarkan manusia yang bertebal dan gunung-gunung yang dikandungkan. Itu adalah sebagian contoh dari Oke. Ini mas dari nakli itu jadi satu. Nakli Jadal. Saya kalau itu nakli. sumber mana kok sumber mana? Nah, dia kamu tanyakan yang mana? Ada sini saja. Sumber pertama Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman utama umat Islam. Sumber kedua, hadis surat hadis apa Sunnah Rasulullah, perkataan, perbuatan dan ketetapan Bisa dipahami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke. Bisa. Coba jelaskan. Ya. Oh sudah. Ya, presentasi dari kami ada salah kata mohon maaf. Abi tadi bertanya kepada Mas Bagas mengenai kotak. Malaikat punya otak enggak? Enggak ada, artinya adalah dalam kita. Itu berarti berdasarkan punya kaki kalau malaikat bisa dengan muka aku. Tidak. Jadi seperti di aturan. Kamu aturan malaikat itu jadi punya otak itu itu kalau mencabut kerugiannya. Misalkan kamu aturan jadi malaikat, kamu disuruh membagikan rezeki. Kamu nggak boleh membagikan nyawa, tapi membagikan rezeki aja. Kamu nggak boleh nyawa nyawa. Malaikat. Jadi otaknya bagaimana? Saya bukan otaknya, tapi memang ketetapan bagaimana jalur rezeki. Itu ya.
Oke, seperti itu saja. Satu pertanyaan saya akan memberikan pertanyaan. Berarti sebutkan saja. Tadi kita membahas beriman kepada siapa saja. Allah. Oke, oke. Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Kesimpulan akhir dari materi hari ini, Mas Bagas? Apa? Kesimpulannya dari pembahasan hari ini apa? Oke, boleh menghormati orang tua, boleh kata Mas. Apa? Yang kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Baik. Bisa? Apa? Yang kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Tadi Mas Bagas beriman berbagi pada orang tua, kemudian ada depan tadi baik. Ikhtiar. Terus Mas, ada lagi? Pelajaran yang bisa diambil dari ini tadi adalah banyak. Yang salah satunya adalah mengerti iman pada hari Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Oke, ada tadi koreksi yang ini. Mohon maaf sekali. Dalil harusnya kayak sudah ya. Kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini yang membaca alhamdulillah dan kita akan bermasuk bersama-sama. Ya, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.